Ratusan siswa SMP Negeri 20 Pancoran Mas Depok, Jawa Barat mulai mengikuti proses ujian penilaian akhir sekolah atau PAS Senin pagi. Setelah sempat diliburkan selama 3 hari lantaran merebaknya virus hepatitis A di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMPN 20 Komar Suparman mengatakan sedikitnya 97% siswa sudah dapat mengikuti proses belajar atau mengikuti ujian penilaian akhir sekolah. Namun data sekolah menyebutkan sedikitnya 16 siswa belum dapat mengikuti PAS lantaran masih dalam perawatan. Kobar menambahkan, siswa yang belum dapat mengikuti ujian akibat masih dalam proses penyembuhan akan diberikan dispensasi setelah jadwal ujian sekolah berakhir. Seperti diketahui, virus hepatitis A menyebar dan menjakiti puluhan siswa SMPN 20 Pancoran Mas Depok. Sementara Dinas Kesehatan Kota Depok telah menyatakan kasus ini sebagai KLB parsial yang diberlakukan hingga bulan Januari tahun depan. Ronaldo Jerry, JAK TV. Ya pemirsa, kami masih membahas wabah hepatitis A di Kota Depok. Ibu Apriningsi, saya mau nanya lanjutin yang sebelum jedah ya. Jadi menurut Ibu, apa yang seharusnya dilakukan di sekolah-sekolah agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi? Ya, baik. Seperti yang tadi Bu Nova sampaikan, ada penyuluhan ya, promosi pentingnya berlaku hidup bersih dan sehat. Ya, tapi Ibu, apakah itu cukup? Ya, dengan selain, promosi untuk itu kita kalau pakai teori model sosial ekologi model, mulai dari siswanya dulu. Siswa sebagai individu atau guru sebagai individu yang harus bertanggung jawab terhadap kebersihan diri itu harus diberikan kesadaran pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian terdekat seperti keluarga, orang tua, ya terutama orang tua wajib memantau anak itu jajan apa di sekolahnya atau di luar jam-jam di rumah gitu. Apakah makanan yang dibeli atau yang dikonsumsi itu sudah bersih atau sudah layak makan, bebas dari agen penyakit termasuk hepatitis virus ini A. Kemudian dari segi lingkungan institusi, di mungkin puskesmas terdekat yang sebagai pembina usaha sekolah di sekolah tersebut ada upaya monitoring, ya monitoring untuk kebersihan lingkungan sekolah termasuk jajanan yang di luar wilayah sekolah, sekitar radius yang tidak dipantau secara khusus oleh sekolah. Mungkin itu kaki lima gitu ya, dagangan-dagangan yang mereka tuh mudah tercemar tanpa ada pemantauan dari pihak setempat. Oke, Ibu Nova, itu menjadi pertanyaan berikut saya tentang makanan dan minuman yang dijual di sekolah. Sejauh mana ada pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual di sekolah? Ya. Jadi terkait dengan penjual makanan, memang kami berikan sosialisasi ya. Artinya pembinaan kepada penjajah makanan yang ada di lingkungan sekolah untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi artinya kita pantau juga untuk melihat adakah air bersih di sana, air yang mengalir ya. Jadi untuk warung-warung yang ada warung-warung sekolah yang ada di situ harus ada tempat cuci tangannya, kemudian tempat mencuci alat-alat makannya, dan dianjurkan untuk menutup makanannya dengan jadi tertutup lah pokoknya makanan yang dijual di sana. Itu. Tapi yang seperti yang Ibu bilang, warung-warung di dekat sekolah itu, apakah ada yang mengecek mungkin Bu makanannya harus ditutup? Dan kalau yang di luar ini memang di luar pantauan kami ya. Tapi kemarin kita lakukan pemeriksaan juga kepada pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah gitu, untuk kita cek apakah bersumber dari sana atau tidak. Oke, Ibu, pemeriksaan apa lagi yang diperiksa? Jadi selain pemeriksaan sampel darah daripada siswa yang dicurigai terkena hepatitis, juga kita memeriksa rectal swab ya, artinya usap dubur daripada penjama makanan. Jadi untuk mengetahui apakah penjama makanan itu mengidap hepatitis A atau tidak sebagai carrier-nya gitu. Oke, Bu Nova, sebelum jeda kita sudah tahu bahwa penyakit hepatitis A ini bisa menular. Tapi bagaimana caranya agar tidak tertular? Karena di lingkungan sekolah kan siswa dan siswi ya berdekatan ya duduknya di kelas atau jadi bagaimana Bu? Jadi penularan penyakit hepatitis A ini bukan karena kita berdekatan, tapi karena ada saling tukar menukar alat makan, misalnya sedotan ya. Jadi
si yang satu minum menyedot gitu, yang satu temannya lagi menyedot itu kalau minuman tadi tercemar hepatitis itu akan tertular. Kemudian juga dari makanan sendoknya sama-sama, itu juga bisa tertular. Atau piring atau sendok atau gelas yang digunakan itu dicucinya tidak bersih, itu juga bisa jadi penularan gitu. Oke. Ibu Aprianingsih, menurut Ibu gimana? Setuju dengan kata Mbak Nova, jadi harus dicek ya sampai warungnya juga makanannya harus ditutup dan segala gitu. Ya, setuju. Jadi memang faktor lingkungan itu memang berpengaruh besar juga terhadap kesehatan individu seperti gitu. Karena gitulah akses kita mendapatkan makanan juga perlu diawasi ya, dicek mungkin secara rutin, mungkin 3 bulan sekali atau musim-musim yang kita tingginya kasus seperti ini, akhir musim kemarau atau awal musim hujan, frekuensinya lebih ditingkatkan pemeriksaan dari air es yang mungkin suka batu es kalau buat minum juga kan juga banyak sumber-sumber penyakit juga di sana. Oke, Bu, apakah cuaca mempengaruhi penyakit hepatitis A ini atau tidak seharusnya? Pengaruhnya mungkin dari air bersihnya Hadi. Kalau musim kemarau kekurangan air bersih kan cenderung untuk mencuci peralatan makannya kan. Kalau warung-warung gitu, satu ember cukup dicemplung gitu ya, tidak dibilas atau dia pakai air mengalir. Air hujan juga kalau baru-baru musim hujan juga banyak agent bakteri yang airnya belum begitu banyak kan, genangan air juga jadi pengaruh juga ke sana. Iya, Ibu Nova, bisa mau ditambah tentang apakah cuaca mempengaruhi? Kalau cuaca mungkin mempengaruhinya kepada daya tahan tubuh anak ya, seseorang ya. Jadi kan misalnya pergantian cuaca dari panas ke musim hujan, itu kan mungkin jadi mempengaruhi daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya rendah ya mungkin gampang terserang penyakit gitu. Nah, termasuk juga hepatitis. Jadi mungkin siswa-siswa itu juga daya tahan tubuhnya lagi rendah, kemudian ada virus tersebut ya bisa saja terkena dan cepat menyebar. Oke, Ibu, dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah akan melakukan penyuluhan sekolah setelah ditemukan banyak kasus hepatitis A di sekolah SMP 20 Depok? Iya, jadi dengan selain promosi mungkin. Iya, jadi dengan kita membuat surat edaran kewaspadaan dini ke camat dan lurah, diharapkan semua lintas sektor ikut bersama-sama. Jadi nggak hanya domainnya Dinas Kesehatan saja, tapi semua lintas sektor kita libatkan untuk bisa memberikan informasi tentang pencegahan penyakit hepatitis ini. Kayak gitu. Jadi artinya semua masyarakat ya bersama-sama peduli dengan pencegahan hepatitis. Oke, apakah sudah dilakukan, Bu? Apanya? Kumpul-kumpul dengan masyarakat dan jadi artinya surat itu sudah kita sampaikan ke camat, dan camat di setiap pertemuan-pertemuan dengan warga itu selalu menyampaikan ada penyakit ini yang pencegahannya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini sudah kita berikan. Jadi berarti informasi lebih dalam ya. Gitu ke masyarakat. Oke, Bu, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah di Newsroom.